Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus di Kabupaten Aceh Selatan harimau alias si belang keluar hutan dan masuk ke daerah perkampungan. Sungguh kejadian seperti ini sangat mengkhawatirkan keselamatan warga dari amukan si belang. Sebut saja salah satunya kejadian beberapa hari lalu di Gampong Selekat, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Harimau menyerang salah seorang petani yang sedang memanen cabai di kebunnya. Beruntung petani tersebut hanya sempat digigit di kaki sebelah kanan dan berhasil mengamankan diri dengan memanjat pohon kapas. Nah, dengan kejadian tersebut dapat kita duga tempat habitat asli harimau telah dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sungguh budaya orang terdahulu yang menghormati harimau telah hilang dengan berjalannya zaman. Lantas, bagaimana faktanya tentang budaya menghormati harimau dari Aceh hingga Bengkulu? Berikut cuplikan videonya. Harimau sejak dulu telah hidup berdampingan dengan manusia. Peter Bumgat, dalam bukunya Frontiers of Fear, Tigers and People in the Malay World, tahun 1600 sampai tahun 1950, menceritakan bagaimana harimau menjadi teman manusia sejak 1600-an, dalam kehidupan. Di Kepulauan Sumatera, terdapat kelompok masyarakat yang hidup berdampingan dengan harimau. Mereka juga menghormati satwa tersebut layaknya nenek moyang. Suasana damai itu telah menjadi bagian dalam kehidupan di masyarakat Aceh, Kerinci, Sumatera Utara, Minangkabau, dan Bengkulu. Adat, kepercayaan, serta cerita penuh moral tentang harimau disampaikan secara turun-temurun sehingga sampai saat ini beberapa kelompok masyarakat di Sumatera masih menghormatinya. Pertama ada di Aceh. Masyarakat Aceh menghormati harimau atau biasa disebut rimung, karena memiliki nilai-nilai mistis seperti yang ditulis oleh penulis asal Belanda Henry Karel Zeengraf dalam bukunya yang berjudul Aceh. Zeengraf menuliskan tentang harimau hitam dan harimau putih sebagai penjaga makam tokoh-tokoh yang diyakini keramat. Dalam bukunya, diceritakan makam milik Teku Kotbada, di daerah Fiji yang sesekali didatangi oleh rimung menjelang maghrib. Selanjutnya di Jambi, tepatnya di Kabupaten Kerinci. Penghormatan harimau menjadi bagian dari budaya masyarakat Kerinci. Mereka percaya bahwa ketika sopan saat memasuki hutan, maka sang rimau panggilan harimau di Kerinci, tidak mengganggu. Saat ditemukan harimau mati, mereka akan menggelar tarian yang disebut Ngagah Harimau. Tarian ini memiliki arti, menghibur roh harimau, dan dipentaskan sebagai kegiatan ritual agar harimau dan masyarakat tetap damai tiada konflik. Mitos cindaku si manusia harimau juga menyebabkan masyarakat enggan memburu rimau. Menurut kepercayaan, cindaku adalah manusia yang dapat berubah wujud menjadi manusia setengah harimau yang berdiri tegak seperti layaknya manusia. Setelah itu Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, harimau dihormati sehingga dipanggil ompung yang berarti kakek dalam bahasa Batak. Sebutan ini merupakan tanda hormat untuk orang yang dituakan. Babiat Sitelpang, juga menjadi legenda bagi orang Batak. Babiat Sitelpang adalah harimau pincang yang menjaga ibu serta seorang anak yang diasingkan di dalam hutan. Legenda tersebut mempengaruhi perilaku masyarakat Sumatera Utara, sehingga saat memasuki hutan atau membuka ladang, mereka akan meminta izin terlebih dahulu kepada Babiat Sitelpang sebagai penguasa hutan. Sedangkan menurut kepercayaan masyarakat Batak Mandailing, ketika mereka melihat harimau masuk ke dalam kampung berarti ada warga yang telah berbuat dosa. Tradisi ini juga ada di Minangkabau, Sumatera Barat. Harimau dihormati oleh masyarakat Minangkabau sehingga hewan itu dipanggil Datua atau Iniak. Datua kemudian menjadi inspirasi aliran ilmu bela diri yaitu silat harimau. Bela diri ini menggunakan senjata yang disebut kurambik, pisau kecil seperti cakar harimau. Ada pula mitos yang mengatakan bahwa pesilat yang menguasai aliran ini dapat berubah wujud menjadi harimau.
Dan terakhir ada di Bengkulu. Masyarakat Bengkulu memiliki kepercayaan ketika harimau jelmaan menampakkan diri, berarti kondisi masyarakat sedang kurang baik. Mereka pun percaya ketika harimau memakan hewan ternak, secara langsung hal tersebut merupakan bentuk peringatan bagi warga setempat.